Pranala.link ini, sambil aku Pranala.link ini merupakan salah satu digital profile yang dapat membantu kita dalam satu wadah. Jadi dengan Pranala ini kita akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin ini sedikit share screen dari aku. Selanjutnya mungkin bisa aku mulai. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga Ms. Rofah, narasumber kita pada pagi hari ini yang akan berbagi dan belajar bersama kita mengenai IELTS, how to boost IELTS, gimana sih cara meningkatkan IELTS. Nah, mungkin aku sedikit perkenalan nih. Nah, Ms. Rafa sendiri pendidikan terakhirnya adalah Master Degree in Applied Linguistic English. Selanjutnya itu pengalaman kerjanya nih, wah kalau dilihat dari pengalaman kerjanya benar-benar cocok banget. Nah, mungkin sedikit pengalaman kerja dari Ms. Rafa adalah Communication and Interpersonal Relation. Selanjutnya itu Translation at Unika Atmajaya. Selanjutnya itu Academic Writing Workshop and Unika Atmajaya. Selanjutnya itu IELTS Training and Workshop with Indonesian Australian Language Foundation. Selanjutnya itu IELTS Learning Workshop and Cambridge University Press. Wah, ini lengkap banget dan cocok banget nih pengalaman-pengalaman Ms. Rafa untuk kita dapat belajar mengenai IELTS. Nah, mungkin itu sedikit mengenai perkenalan Ms. Rafa. Mungkin karena tanpa berlama-lama lagi, Ms. Rafanya juga sudah join. Mungkin boleh diperkenalkan nih, Ms. Halo Ms. Rafa, apa kabar? Halo semua, makasih Kak Isti untuk waktunya. Nah, mungkin Ms. Rafa boleh memperkenalkan diri lebih lanjut nih, dan langsung kita ke materi nih biar tanpa berlama-lama lagi nih. Kayaknya udah teman-teman udah semangat banget gimana sih nih biar kita IELTS-nya tuh tinggi, apalagi salah satunya untuk persyaratan beasiswa. Nah, aku juga sekalian belajar nih karena aku juga ingin apply, tapi aduh bahasa Inggrisku jelek banget nih, IELTS-ku masih kecil banget nih, gitu deh Miss. Oke, thank you semua. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. So, my name is Rofah. Ya, saya saat ini bekerja di Sun Education, Sun English sebagai teacher ya. Tapi ya, selain di Sun tentu saya juga banyak kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pendidikan bahasa Inggris ya. Tidak hanya IELTS ya, saya juga mengajar berbagai program seperti SAT, GMAT, GRE, tapi khusus English-nya ya. Jadi kalau ada kalian yang mungkin selain IELTS tertarik juga nih program yang lain karena institusi yang ingin kalian apply unitnya ternyata butuhnya GMAT atau GRE. Nah, itu saya juga bisa ya, kalian bisa bertanya, berdiskusi juga untuk kepada saya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi. Sebelumnya mungkin ada yang udah pernah tes IELTS atau baru akan, atau pernah ikut mock test-nya? Belum ada ya? Oke, baiklah. Kita kenalan dulu ya. Apa sih itu IELTS? Oke, how to boost your score in IELTS. Jadi baru-baru ini aku memang buat TikTok ya, yang isinya itu tentang review dari teman-teman murid-muridku yang finally mereka berhasil achieve IELTS score sesuai kebutuhan mereka. Karena IELTS itu benar-benar sesuai kebutuhan, ya. Targetnya kalian berapa itu tergantung dari universitas atau lembaga di mana kalian akan mendaftar. Ya, mostly memang 6,5 ya, itu targetnya gitu. Walaupun untuk beasiswa as high as possible, kalian 7 pun seharusnya ya diharapkan untuk lebih tinggi, 7 atau 7,5 gitu. Nah, yang saya posting itu sebenarnya itu yang rendah ya, karena sebenarnya maksudnya standar banget, itu mereka yang achieve skornya dari skor mereka 4,5 sampai akhirnya bisa mencapai 6,5 gitu. Jadi aku nggak post yang hasil IELTS-nya 7, 7,5, 8, walaupun sebenarnya banyak gitu. Dan kenapa
mereka ini nggak ada yang review gitu, karena mereka basically bahasa Inggrisnya udah bagus biasanya, sudah di angka 6 atau 5,5, udah cukup deh, udah standar bahasa Inggrisnya. Tapi mereka cuma butuh strategi, tips, dan triks. Lalu setelah ikut program dengan saya, akhirnya mereka berhasil dapat 7,5 atau 8. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah 8 achiever, yang udah dapat 8 itu mereka yang udah, oh segini. Oh ya udah biasa aja, thank you ya Kak Rova, udah gitu aja. Mereka merasa nggak terlalu something special buat mereka. Beda dengan mereka yang awalnya bahasa Inggrisnya benar-benar below the average, dari 4,5. Nah, mereka ketika setelah ikut program, lalu akhirnya berhasil dapat 6,5, itu luar biasa banget. Mereka merasa itu pencapaian terbesar buat mereka ya, gitu. Jadi, itu reviewnya kayak panjang, makasih ya Kak Rova, gini-gini ya gitu. Mungkin sebenarnya itu bukan saya sih, semua kerja keras dan pencapaian mereka ya, pencapaian mereka untuk bisa naik tinggi setinggi itu ya, 2 skor ya, 2 poin itu berkat kerja keras mereka ya. Ditambah mungkin dari hasil tips dan materi yang aku kasih, mereka benar-benar disiplin dan diterapkan di tes mereka gitu ya. Jadi lagi-lagi materi yang aku kasih ini sebenarnya mungkin kamu bisa ya lah ya, dapat di Google atau cari di YouTube, itu udah banyak banget yang bahas gitu. Tapi yang aku mau pastiin ya, materi ini, cara ini semoga sangat membantu ya. Walaupun tidak terlalu spesifik karena kita cuma punya waktu ya nggak banyak ya. Mereka yang bisa berhasil itu rata-rata sudah menyelesaikan persiapan programnya itu minimal 30 jam. 30 sampai 60. Tapi 60 pun banyak yang udah berhasil ya. Rata-rata 60 jam ya, gitu. Jadi kalau cuma dalam beberapa jam saja hari ini, kalian ya setidaknya bisa dapat gambaran ya, secara garis besar gitu. Karena skill-nya akan banyak, dan banyak sekali aspek bahasa Inggris yang ternyata di luar dari bahasa Inggris yang pernah kita pelajari di sekolah, di bangku SMP, SMA. Ternyata it's totally different with what we have learned so far ya. Jadi itu akan membantu kamu sih. At least basic kamu di bahasa Inggris yang udah kamu punya selama ini, itu akan lebih terbantu ya ketika kamu bisa memahami inti dari IELTS ini ya, fungsinya, spesifikasinya, detail-detailnya gitu ya. Oke. So if you guys have question, kalau mau ada yang ditanya silakan ya. Kamu bisa langsung diutarakan di chat ya, atau boleh langsung unmute ya. Oke, what is IELTS? Kalau buat yang belum tahu, terus baru tahu, aduh saya butuh IELTS nih, tapi IELTS itu apa ya? Nah, semoga membantu ya. Jadi IELTS itu, the IELTS stands for International English Language Testing System. Ya, and it has been widely accepted ya. Kenapa IELTS ini penting banget sih ya? Because it has been widely accepted ya, di semua negara sekarang. Kalau kamu mau kuliah bahasa Inggris, maksudnya kuliah ke luar negeri dan membutuhkan bukti kompetensi bahasa Inggris, salah satunya itu IELTS gitu ya. Dan IELTS ini ada 4 skills yang diujikan, listening, reading, speaking, writing ya, itu sangat umum sekali, dan berlaku hanya 2 tahun gitu loh ya, dalam 2 tahun aja. Jadi kalau rencana tahun depan untuk apply ya dengan IELTS-nya, kamu bisa ambil persiapannya dari sekarang ya. This test international subject ya, as English competency requirement for, ternyata banyak fungsinya, bukan cuma untuk kuliah ke luar negeri, tapi juga berbagai institusi atau perusahaan luar negeri ya. Kalau kalian
melamar pekerjaan lewat Jobstreet atau ya berbagai situs pencari kerja di luar negeri, mereka membutuhkan kompetensi bahasa Inggris kamu lewat skor IELTS juga nih, gitu. Nah, yang terbaru, kamu pernah dengar nggak yang namanya program Kampus Merdeka? Ya, jadi program Kampus Merdeka ini baru aja dicanangkan ya sama Menteri Pendidikan, ya Nadiem Makarim, ya, yaitu untuk mahasiswa semester akhir di universitas, ya. Jadi mereka di akhir semester diwajibkan untuk ikut program Kampus Merdeka gitu. Nah, Kampus Merdeka ini adalah program di mana student disuruh ikut magang atau riset ya, atau menjalani selain double degree program ya di luar negeri. Ya. Tapi tidak semua ya. Ya, jadi tahun ini sendiri ya saya sempat memberikan program untuk mereka student yang mau berangkat ke sana. Terus aku tanya-tanya kan, gimana sih caranya kamu bisa dapat kesempatan bisa diterima di kampus Merdeka ini? Terus salah satunya IELTS-nya 7. Nah, itu rata-rata semua IELTS-nya 7 ya, gitu. Walaupun 6,5 masih memungkinkan ya, tapi mereka prefer 7. Terus selain itu ya kompetensi bahasa Inggris paling penting ya gitu. Dan di kampus Merdeka ini cuma 1.000 orang dari seluruh mahasiswa di Universitas seluruh Indonesia ya, itu cuma 1.000 orang. Dan mereka yang punya kesempatan ini beruntung banget sih karena mereka bisa ya kan tinggal selama 1 semester di luar negeri dan itu mereka nggak perlu tesis lagi, enak kan daripada ngerjain skripsi pusing bolak-balik ya kan, ikut bimbingan ya, kenapa enggak kamu ikut Kampus Merdeka program ini ya gitu, enak banget dan itu gratis, free, kamu tiket bolak-balik visa semua dibayarin, selama tempat tinggal juga di sana udah disediakan, kamu cuma bawa diri aja, kamu belajar di luar negeri. Aduh itu enak banget sih ya, I wish I could. Ya. Nah ini ya. Selain itu oh ya tadi kita lihat ya ada rata-rata skornya. Nah itu ya. Jadi biasanya standard of the IELTS score itu 6. Ya kalau kamu udah dapat 6,5 sih. 6,5 itu udah bisa ya, kemana-mana tuh udah bisa gampang. Tapi kalau kamu dapat 7, itu kalau mau apply ke Ivy League University yang topnya di luar negeri kayak Oxford ya, Stanford. Nah itu kamu udah di welcome banget tuh kalau nilainya bagus ya, gitu. Nah itu sekilas tentang IELTS. Lalu apa aja sih ya IELTS skill yang diujikan di IELTS ini? Yang pertama ada listening. Listening ada 4 section, 40 minutes and 30 minutes. Ada academic reading juga. Kenapa akademik? Karena IELTS, we talk about IELTS academic ya. Jadi IELTS itu ada 2 jenis. Yang pertama general training. Nah, ini untuk vocational purposes, yaitu untuk kebutuhan vokasi seperti bekerja, magang, atau PR, permanent resident, maka general training boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan studi akademik, maka kalian perlu ambil tesnya akademik, ya IELTS akademik, dan teks bacaannya pun akademik, ya. Academic writing juga, ya, with speaking, ya. So overall you will have like 3 hours, ya, to complete the test. Nah, itu dia sekilas. Now let's go on to each skill. Let's start with listening. There will be 40 questions within 40 minutes. Ya, 40 minutes ini nggak semua untuk listening ya. The 30 minutes will be for listening to the narrator. Habis itu kamu ngerjain soal. Nah, after you have done listening to the narrator, you will be given extra 10 minutes. Ya, akan ada tambahan 10 menit buat kamu transfer dari question sheet to the answer sheet. Itu kalau paper ya. Tapi kalau computer, ya, currently IELTS itu juga bisa computer delivered test, CD test, ya. Jadi kalau CD itu kamu
langsung menyertakan jawabannya, nulis jawaban langsung di komputer. Dan sebelumnya kamu bisa persiapkan jawaban, kamu dikasih scratch paper ya untuk kamu take notes gitu. Nah, nanti ada waktu buat transfer from your note taking paper into the answer sheets gitu ya. Karena untuk listening lebih enak kita kayak nyoret-nyoret dulu gitu kan, gitu daripada langsung ngetik. Karena some people can be a slow typer ya. Nah, itu lebih enak kayaknya nulis tangan dulu baru dipindahin ke diketik. Nah, apa aja sih nih topik dari listening? Why do listening skills can be difficult ya? Kenapa sih seringkali? Karena variasi dari kontennya. Dari materi topik yang kita dengar itu cukup bervariasi ya. Contohnya di section yang pertama dan kedua, itu yang pertama konteksnya sosial ya, dan yang kedua juga sosial ya. Jadi tentang bahasa Inggris yang kita dengar hari-hari di misalnya ada two people having conversation at a gym center ya atau in a hotel ya. Nah, itu biasanya masih lebih mudah, masih predictable so far language-nya. Nah, sedangkan section 2 and 3 topiknya lebih spesifik mengarah ke akademik. Ya, bedanya section 3 to 4 and 4, biasanya kalau 3 itu lebih conversation ya, between a student and a school officer or principal talking about something to do with school or university. Tapi biasanya konteksnya selalu university ya. Jadi IELTS ini memang untuk higher education, jadi konteksnya selalu biasanya university. Dan kalau yang keempat, nah this is the most challenging part ya, karena kamu akan mendengarkan profesor describing subject of study in the lecture or in a seminar ya. Jadi kamu kayak dengar dosen aja di luar negeri lagi ngejelasin materi. Nah, materinya apa? Bisa apa aja? Bisa science, bisa apa aja ya. Pokoknya materi kursus apa? Subject of study ya, gitu. Nah, bisa jadi kita nggak familiar nih dengan terms-terms yang ada yang dibahas sama si profesor ini karena sangat spesifik ya. Nah, di situ challenge-nya ya. The more familiar you will be, the better you can do the test. Ya. Okay. And the audio will be played once only. Jadi nggak diulang. Kamu benar-benar harus pasang kuping, siapin semuanya ya kan, benar-benar mahamin soalnya, lalu begitu dengar audio kamu harus udah bisa jawab gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya diulang ya. Oke, itu dia listening module. Nah, ini kamu akan dikasih 5 menit ya. Persiapan ya. Nah, persiapan mulai dari audionya, you need to adjust kalau CD task, computer delivered task, kamu bisa adjust volume. Terus kalau itu paper, kamu bisa make sure dulu bagaimana pensilnya udah ada atau enggak gitu ya. Terus audio, and you will have the answer sheets ya. You can answer in the task booklet. Untuk beberapa soal, seperti melengkapi table, melengkapi diagram, itu lebih enak kalau langsung nulis di jawabannya ya, gitu. Daripada nulis langsung. Karena bisa jadi takutnya ya, ketika kamu langsung aja nulis di answer sheets, nanti bisa jadi kecil kemungkinan sih. Kalau kamu salah meletakkan tuh nomor jawabannya ya. Jadi lebih baik nanti aja. Because you will have extra 10 minutes at the end to transfer. Ya, oke, itu dia. And understand the instructions. Ya, jadi penting banget. Kapan kamu mulai fokus dengerin, kapan enggak. Nah, so the instruction can be both written and spoken. Listen to every word in the instruction very carefully. Biasanya kalau written expression itu ada konteks ya, ada cerita di situ, ada
situasi di situ. Nah, kamu harus berusaha familiar dengan menebak dulu. Oh, ini kira-kira yang mau aku kerjain ini konteksnya apa ya? Situasinya nih pembicara, speaker, lagi di mana ya? Terus speakernya kira-kira siapa ya? Nah, itu perlu ada initial guess di situ ya. Nah, selain itu written expression juga berupa the number of words you need to write, berapa soal kata yang perlu kamu jawab ya. Berbeda dengan TOEFL, kalau TOEFL itu semua multiple choice ya. Kamu tinggal gampang aja ya pilih A B C D. Tapi kalau di IELTS, nah itu variatif banget jenis soalnya, nggak ada multiple choice, tapi lebih banyak lagi juga completion task. Ya, completion task itu isi titik-titik ya dari diagram, table atau dari a piece of paragraph, a summary or a sentence gitu. Ya, dan itu berapa kata? Itu jawaban kamu itu harus benar-benar exactly the same as given on the answer key. Ya, jadi pengalaman aku pernah dulu ya sebagai IELTS marker di IDP Pondok Indah ya. Waktu itu ya segitulah ya dibayarnya. Kenapa aku nggak lanjut? Karena cuma buat part time aja. Jadi di sela-sela kuliah tuh iseng-iseng kan sambil cari duit, lumayan siang-siang bisa ngerjain sambil itu. Dan dulu aku nggak ngerti ini tes apa sih nih IELTS gitu, aku belum kenal. Itu waktu itu kalau nggak salah aku masih di semester 4-5 gitu sambil. Nah itu aku ngoreksi listening sama reading doang sih, writing, speaking nggak. Listening, reading. Dan itu aku nggak dikasih soal. Jadi aku nggak bisa tahu itu soalnya apa. Aku cuma disuruh nyocokin answer key dengan answer sheet. Ya. Jadi lembar jawaban sama kunci jawaban tuh aku cocokin. Itu nggak boleh beda. Ya. Kurang S aja, box. Sedangkan jawabannya book. Nah, itu kamu salah. Kurang S, kurang satu kata, itu salah ya. Misalnya 5 pounds, sedangkan pounds-nya kurang di situ. Nah, itu 5 doang. Itu salah ya. Atau beberapa spellingnya mirip-mirip ya. Dan itu salah ya. Jadi itu aduh ini sayang banget padahal harusnya udah benar gitu. Jadi banyak tuh kesalahan-kesalahan yang sebenarnya simple karena itu nggak melihat kuncinya. Nah, kadang ada yang jawabnya sebenarnya udah benar, jawabannya A, Australia. Tapi dia jawabnya Australia instead of A, later. Nah, jadi harus lihat dulu instruksinya, kamu disuruh menjawab dengan apa? Dengan letter, dengan how many words you need to write, gitu. And answer in the correct way. Review and predicting, ya penting ya. Jadi, seperti yang aku udah bilang sih tadi, jadi untuk bisa menebak because it's kind of multitasking skill ya. Jadi beda sama TOEFL nih, TOEFL ya, TOEFL ITP khususnya. Kalau di TOEFL itu kamu you will listen to conversation, ya kan? Man ya dia ngomong apa? And then women bilang apa? Habis itu naratornya bilang what does the women imply? What does the man suggest? Nah, biasanya gitu kan. Nah, itu kamu baru habis itu dikasih waktu buat ngejawab. Nah, itu gampang. Kamu dikasih waktu buat dengerin, dikasih waktu buat ngejawab. Berbeda dengan IELTS. Di IELTS ini, kamu cuma dikasih waktu, di sini ada tuh ya, 30 detik untuk membaca. Ya, to get familiar yourself with the question. Ya, jadi 30 menit pertama sebelum audio dimulai, kamu harus sudah membaca konteksnya, readingnya, topiknya tentang apa, speakernya siapa, situasinya bagaimana, itu kamu harus sudah punya tuh idenya di situ. Gitu. Nah, begitu kamu dengar, ya, once you listen to the audio, ya, to the speaker, nah, itu kamu harus sambil melihat apa soalnya. Karena bisa jadi saat dia ngomong, itu udah jawaban. Itu kamu langsung bisa jawab. Begitu juga, begitu kamu nulis, kamu harus continue to listen. Nah, lanjut dengar lagi. Begitu lanjut dengar lagi, you can write. And then you continue to listen, continue to read. Ya, jadi it's kind of multitasking skill. Ya, for some beginner students,
ini kind of a lot ya, kayak susah ya kayaknya untuk bisa nulis sambil dengar. Aduh, aku nggak fokus nih, Miss, gitu. Nah, ini gimana, Miss? Susah nih, aku nggak bisa fokus kayak gini. Nah, itu memang it takes practice ya. That's why my initial point to suggest, biasanya aku selalu biasain kamu untuk banyak-banyak dengar atau nonton bahasa Inggris ya, pokoknya video-video berbahasa Inggris. But at the same time, you can also try to sambil, jadi belajar multitasking, sambil dengar, sambil kamu nulis, sambil itu kamu, nah beda sama TOEFL IBT ya. Kalau TOEFL IBT dari baca, abis itu dengar, abis itu kamu ngomong. Nah, itu lebih challenging lagi. Kalau IELTS nggak langsung ngomong ya, cuma dengar sama nulis aja gitu. Nah ini it's kind of challenging task ya for some people. Ya, terlebih mereka yang nggak familiar dengan mendengarkan bahasa Inggris, karena mereka yang ngomongnya cepat ya kan, langsung aja gitu ya, dan accent-nya pun berbeda. Untuk listening sendiri, IELTS sendiri ya, mereka itu menggunakan English people from many speaking countries, English speaking countries ya, bukan cuma US, UK aja, tapi juga ada Australian speaking English, tapi ada juga German speaking English. Nah, German nih lebih gampang sih, kayak dia tuh nggak terlalu fase ya bahasa Inggrisnya, kayak oh ya, so today is generally ya actually gitu, jadi nggak terlalu fase, jadi lebih jelas ya. Bahkan ada juga di booklet itu Indian speaking English ya, orang India ya. India, can you imagine people talking? It doesn't really matter ya. Orang India tuh kalau ngomong bahasa Inggris tuh medok ya. Ya, jadi semua aksen bisa kamu dengar di situ. Check different between similar looking pictures, minor detail. Nah, ini juga tadi ya, banyak yang salah, jadi mereka jawabnya nggak lengkap atau jawabnya kurang, gitu. Karena nggak melihat kalimat yang ada di, sorry, tadi kok hilang ya. Jadi kuncinya, kalau di soal itu sudah ada kata tersebut, jawabannya pasti bukan dari kata yang ada di soal. Can you get what I mean? Ya, jadi kalau what kind of book would you read for this week? Type of book. Nah, di situ misalnya speaker we talk about type of books. Sedangkan di table udah ada type of books, di bawah kamu cukup nulis bukunya apa. Oh, kalau history book, jawabnya history aja. Nggak perlu history book. What kind of club that students can join? Oh, social club. Only write social. Nggak usah tulis social club. Nah, itu ya yang dimaksud dengan look for minor details, such as different numbers or omission. Jadi kalau ada yang udah ditulis di soal, pasti bukan bagian dari jawaban. Begitu juga symbol ya. Kalau symbol pound, symbol US dollar nggak ada, karena biasanya IELTS ini diproduksi dari UK ya. Nah, biasanya symbol pound, sedangkan kamu disuruh menjawab jawabannya 20 pounds. So, just answer 20. Nggak usah nulis pounds. Kalau nggak itu nanti redundant, penumpukan kata di situ ya. Ya, lanjut, listening for specific information ya. Kamu harus mendengar secara spesifik. Jadi nggak kayak di TOEFL kamu ada kan dia strategi just focus on the second line or the second speaker. Kalau di IELTS nggak make. Kamu harus fully listen to the speakers, very specific. Ya, type questions juga bervariasi ya. Show answer, matching, referring to map, and completing. Lebih banyak completing ya. Contohnya kayak gini. Oke, ada yang mau coba nggak?
ya, karena di flyernya itu salah satunya ada practice. Oke, jadi aku sertakanlah beberapa practice ya. Kita practice dulu ya. Wih, makasih banget loh Kak Rafa. Ayo teman-teman Ada yang kita mau coba nggak? Perlu nggak nih? Mau dicoba nggak? mungkin kita lihat dulu nih Kak, audiens kita pada hari ini pada semangat mau nyoba nggak nih Kak? Mungkin Kalau semangat, boleh kasih reaction ya. boleh nih dari Kak siapa ya? Mungkin aku pilih random kali ya. Kak Devita mungkin. Boleh Kak Devita? Bisa Kak untuk coba? Wah, kayaknya belum ada ini nih. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya intinya nanti soalnya seperti ini. Kalian harus melengkapi itu ya. Notes. Biasanya kalau skill yang pertama, section yang pertama itu simple banget. Cukup melengkapi notes kayak gini ya. Itu ada infonya occupation. Oh, so the answer must be type of job. It could be accounting or accountant. Ya, tergantung nanti kamu dengarnya apa. Kamu harus answer with the word exactly the same with what you heard, ya. Jadi kamu dengarnya accountant, ya udah tulisnya accountant, jangan ganti accounting, ya. Kalau kamu ganti itu bisa salah, walaupun sama-sama akuntansi, accounting ya, sama-sama. Terus age group. Nah, age group ini biasanya pasti kita udah tebak. Oke, ini pasti jawabannya number ya. 80. Tapi kalau dia mentionnya over 50. Nah, kamu jawab 50 doang, kurang over, itu salah. Ya. Jadi harus benar-benar fully complete. Type of membership ya. Pokoknya ini harus lihat dulu nih, kira-kira dari teksnya ini apa? Ya. Oke, baru kamu bisa menjawab sesuai dari informasi yang ada di kolom sebelahnya. Suggestion for improvement, have more something. Nah, more ini biasanya itu determiner untuk plural. More money, nggak perlu pakai S, karena money itu uncountable, so we don't have to use plural. Tapi kalau more items, kalau itu countable, you need to put S ya. Jadi grammar pun berlaku di listening ya. Kamu harus perhatikan grammar, fungsi bahasanya. Kalau sebelumnya menggunakan determiner berupa plural, berarti yaitu harus plural. Kayak ini yours. Nah, yours itu kan plural ya. Berarti length of membership-nya more than 1 year. Ya, kalau 1 year. Sedangkan kalau yours, so it must be more than 1. Task 1. Langsung aja. Nah, ini contoh juga tes section 2. Beda section 1 sama section 2. Kalau section 1 ini percakapan biasanya ya. Biasanya yang satu receptionist, yang satu student yang mau apply, terus receptionistnya minta data diri. Nah, ini informasi dari studentnya. Nah, kalau section 2 biasanya konteksnya individual speaker. Misalnya, tadi di awal student mau apply to join Scout program ya, mau ikut pramuka. Nah, di pramuka itu ada program namanya Making a Stampede ya. Yang namanya Stampede ya. Nah, di sini ini misalnya kakak pembina pramukanya ngejelasin ya. Jadi section 2 will be individual speaker monologue ya. Si kakak pramuka ngejelasin kriteria cara membuat stampede kayak apa gitu ya. Nah, buat sebagian orang monologue speaker can be a lot more difficult ya, bisa lebih sulit ya daripada kalau ada conversation. Karena conversation biasa ada TikTok di situ ya, ada question, ada answer, ada respond, ada request. Nah, itu biasanya lebih mudah gitu. Kita punya jeda di situ untuk memahami, oh ini ya gitu. Beda kalau dia itu berupa monolog. Kalau monolog ya ada satu orang ngomong aja kan, nggak ada jeda, lanjut aja. Udah mana ini soalnya banyak, ada 1 sampai 6 ya kan. Nah ini kamu bisa, ini yang kemana ya kan, gitu. Jadi buat beberapa orang, section 2 sama section 4 ini bisa lebih ini ya, quite challenging.
Ini nggak perlu lah ya. Ini juga jenis lainnya dari multiple choice. Biasanya multiple choice, kalaupun ada itu nggak banyak, ya nggak banyak karena ini bukan intinya. Dan bisa jadi kalau multiple choice, semua answer choices-nya ya, semua answer choice-nya bisa jadi disebutin nih sama speaker. Nah, di sini nih tricky parts-nya dari IELTS listening ya. Jadi biasanya semua disebutin. Terus kamu bingung kan, loh ini kan semua disebutin. Terus yang mana yang benar gitu kan? Nah, that's why you need to read carefully the question. What kind of shop is it? What's the name of the section Penny will be working in? Nah, itu kamu highlight soalnya. Soalnya apa? Jawabannya yang sesuai dengan soal. Ya, itu dia sih. Nah, ini ada juga tuh instruksinya, no more than 2 words or a number. Jadi kalau jawab soal, perhatikan tuh jumlah kata. Dan number beda dengan words ya. Boleh tuh 2 kata sama 1 angka. Itu. That's the maximum. Nah, ini juga bisa kamu complete a diagram on map. Map ya. Nah, kalau map ini kamu harus memahami lokasi, instruksi, arah, ya kan? Ya kan? Jadi harus tahu nih left, right, north, south, ya. Apal nggak tuh? Cardinal direction, ya, arah mata angin, west, east, terus ya banyak itu apa behind, beside, next to, in front of, ya. Ya itu basic English sebenarnya ya. Kita udah tahu lah itu. General strategies we will be given. Nah, ini penting banget di awal. Pertama, gap setengah menit itu kamu harus benar-benar familiarize yourself with the question and predict the answer and also look at the similar looking picture for diagram ya. Diagram perhatiin lokasinya ada di mana, di mana. Terus kalau udah selesai, nah ini ada juga nih. Bentar. Oke, next. Reading. Sekarang kita dari listening so far ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke reading. Wah, tadi penjelasan dari Miss Rafa udah paket lengkap banget nih, jelas banget satu persatu dan benar-benar dijelasin detail gimana sih untuk tips and trick mengerjakan listening itu gimana sih gitu. Tadi Miss Rafa udah ngejelasin detail banget. Mungkin dari teman-teman audiens ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita masuk ke selanjutnya nih, materi selanjutnya, reading nih, bacaan. Biasanya kalau reading tuh panjang-panjang terus gimana sih caranya supaya kita tepat gitu. Kira-kira untuk listening-nya kalau ada pertanyaan bisa langsung di-unmute aja atau pertanyaannya bisa diletakkan di kolom chat gitu. Itu mungkin untuk audiens. Mungkin sambil menunggu boleh dilanjut dulu, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, kalau untuk reading ya, there will be 3 long passages ya. Ada artikel di situ, you will do this for an hour, maksudnya 1 jam, 40 soal ya. So at least from 3 long passages, for one passage, you will have 2 minutes for each ya. Ini jenis soalnya tuh bervariasi banget. Ada true, false, not given, sama yes, no, not given. And these two are different ya, beda. Jadi kalau soalnya true, false, not given ya jawabnya dengan true, false, not given, or initial. Tapi kalau jawab yes, no, juga gitu ya. Jadi semua cara menjawab harus benar-benar sesuai. Oke. Lanjut. In the task, ya ini soal bentuk soalnya ya. Ini ada artikelnya, passage-nya, dan ini salah satu contoh soal list of headings. Nah, list of heading ini kamu harus menjawab
ya, mencari paragraf B. Paragraf B itu topik ide pokoknya apa. Nah, itu kamu harus mencocokkan dengan headings-nya 1 to 8 gitu. And what my students say, this is the most challenging part ya, karena kamu harus read thoroughly every single paragraph ya. Jadi harus baca dulu tiap paragrafnya. Tapi ternyata ada trik tertentu loh. Ya, kamu nggak usah ribet-ribet baca satu persatu. It will be time consuming ya. Kamu cukup apa? Kamu cukup scanning most repeated words. Nah, itu dia. Repeated words itu yang paling berpengaruh. Mana yang dari repeated words itu yang diparaphrase di list of headings. Jadi untuk mencari jawaban, jangan pernah berharap bisa ketemu kata yang exactly the same as given on the passage. Ya, jadi katanya selalu akan dirubah. Jadi akan diparaphrase ya, akan ada sinonim gitu. Jadi jangan jawab number 1 marketing gemstones because ada word gemstone di situ. Nah, belum tentu ya. Gitu. Jadi semuanya it's all about vocabulary test ya. Nah, IELTS reading ini ada true false not given juga. Nah, ini kan kamu harus cocokin kan mana yang sesuai dengan ada di teks bacaan. Kalau sesuai true, tidak sesuai false, tidak nyambung maksudnya tidak informasinya tidak ada di situ, maka namanya not given. Ya, oke. Ya, so selain itu ya, ini juga, nah ini nih answer key-nya. Jadi answer key-nya itu tuh harus sesuai banget kan, di sini kamu harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya udah salah. Nah ini contohnya ya. Contoh dari soal. Ada yang mau jawab nggak? Nah ini biasanya kita baca dulu ya kan, harus biasanya cara membaca jangan dari artikel. Ya, jadi kalau kalau dari artikel itu sama aja gitu. Wah, berarti emang kalau mengerjakan ini emang ada tips and triknya juga gitu ya, Miss? Iya. Jadi jangan dibacain satu-satu gitu. Nah, itu kamu kehabisan waktu. Ya. Wah, ternyata dapat tips lagi nih, karena biasanya tuh Ya. kalau aduh banyak nih, jadi bacain dulu deh satu-satu, terus cari kata yang benar, ini yang mana Betul. gitu ya. Betul. Jadi kamu harus langsung ke soal. Nah, dari soal, perhatikan question words-nya ya. According to the passage, why is it thought the planet may be able to support the life? Nah, untuk tahu itu, kamu harus directly scan the passage. Lihat langsung passage-nya ya. Lihat passage-nya, mana yang ada kata-katanya tentang the planet able to support the life, ya kan? Nah, biasanya student itu akan menjawab A. Kenapa? Karena itu ada persis di kalimat pertama. A new super Earth has been discovered that it could have a life supporting climate and water. Nah, itu kan mirip kan? Life supporting climate and water, terus have water. Tapi ternyata bukan A jawabannya. Kenapa bukan? Karena grammarnya berbeda. Kalau di passage itu grammarnya could have. Nah, could itu artinya possibility. Baru estimasi aja, proyeksi aja. Belum fakta, ya. Sedangkan kalau has been itu present perfect. Present perfect itu menyatakan evidence fakta. Nah, dari sini aja udah beda ya. Nah, gitu. Jadi you need to compare not only based on the meaning but also the grammar aspect. Aspeknya juga penting, aspek bahasa, grammar. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman kalian dalam teks ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. It orbits its own star at the perfect distance. Ini dari lies at exactly the right distance from its star. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh
dalam memahami passage. Ya, gitu. Tips strateginya, read the question very carefully tadi ya, question instruction. Jadi kamu, you can read the question more than you read the passage. It's really vocabulary test ya. Jadi jangan berharap vocabnya sama. Jangan menjawab karena vocabnya sama. Jangan, itu salah. Tapi karena meaningnya yang sama. Vocab sama belum tentu arti keseluruhannya sama gitu. Dan jangan ngasal ya. Jadi semua jawaban ada di passage, tinggal baca aja guys. Time crucial, you have only 1.5 minutes to do each question. Ya, 1,5 menit doang ya. Sometimes one question asks you for 2 or 3 answers ya. Jadi jawab lengkap baru dapat skor. Soalnya satu butuh 2 jawaban, tapi kamu yang satu salah, ya udah nggak dapat skor. Ya, dan jangan dirubah kalimat atau katanya dari passage. Ya, kayak tadi, kamu dengarnya accountant, ya udah tulis accountant, jangan dirubah jadi accounting. Atau reading juga, di passage-nya tulisannya apa lah itu jawaban kamu ya. Leave no blanks, ya jawab aja ngasal. Pakai feeling nggak apa-apa. Kadang feeling ngebantu kok. Jadi banyak student yang udah kehabisan waktu, tapi nggak mau nih ngosongin jawaban. Ya udahlah, aku tulis aja deh apa aja pakai feeling. Tapi ternyata bisa bener loh, ya. Karena nggak ada salahnya. Jawaban salah nggak bikin penalti juga gitu. Beda kayak GMAT, GRE ya. Itu kamu salah bisa. Karena hitungnya pakai percentile ya. Ya, sekarang kita ke writing. Di writing ini, you should spend about 20 minutes on this task. Ya, so far dari reading ada ini nggak pertanyaan, so we can go on. Wah, tadi materi dari readingnya juga udah lengkap banget, dan mungkin aku boleh nanya dulu nih, Miss. Berarti kalau untuk IELTS ini nggak ada jawaban salah minus gitu ya, Miss? Nggak ada. Nggak ada Jadi, minus ya. jadi kalau udah ngeblank banget, yaudah dah, feeling aja gitu juga nggak apa-apa ya, Miss. Nah, mungkin sama satu lagi pertanyaan dari aku sambil nunggu pertanyaan dari audiens. Nah, kalau misalnya dari reading sendiri, itu tuh kita benar-benar nggak boleh pilih jawaban yang sama persis kalimatnya. Itu tuh kenapa sih, Miss? Kenapa model soalnya tuh seperti itu tuh, Miss? Kira-kira ada alasan terkhusus gitu nggak sih, Miss? Kalau alasan sih saya nggak tahu ya, jujur. Karena tapi perbedaan ya, sebenarnya ini soal kalau saya memahami dari berbagai jenis tes reading di berbagai English competency test selain SAT ada. Jadi reading itu di hampir semua tes pasti ada ya. Di SAT, TOEFL, GRE, GMAT, pokoknya semua PTE ya, mereka semua ada reading. Nah, perbedaannya apa? Kalau di TOEFL itu comprehension aja, ya pemahaman menyeluruh. Jadi kamu udah baca nih reading satu passage, kamu mau ngejawab semua soal itu langsung lancar, bisa. Itu TOEFL ya, gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik makan waktu ya untuk lihat flick back to forth from the passage to the question gitu. Bedanya terus SAT reading. SAT reading ini jenis bukan reading for comprehension. Kalau TOEFL tadi reading for comprehension, reading for understanding the passage. Once kamu udah bisa understand the passage, ngalir kamu jawab gampang. Tapi kalau SAT ini critical reading. Nah, critical reading maksudnya kamu membaca tapi harus kritis ya. Karena yang kamu baca adalah teks berupa opini, nah di situ kamu harus memisahkan yang mana dari informasi itu berupa opini atau fakta. Nah, ini kayak kita membaca tentang research paper ya, kayak kita mau mau ngerjain skripsi terus nyari materi ya di internet. Nah, itu kamu harus pilih-pilah ya, dipilah-pilah mana yang relevan, mana tujuan konteks penulis nih apa nih gitu. Nah, itu critical reading. Ya, itu juga yang berlaku di GMAT dan GRE. Sedangkan kalau IELTS ini lebih spesial.
ya. For me, it would be the easiest. Kenapa? Kamu nggak harus baca passage keseluruhan informasi untuk bisa menjawab. It's simply vocabulary test. Kalau kamu udah pusing duluan ngelihat passage-nya, ya kan, karena vocab-nya alien semua, ya. Nah itu yang ada kamu stres duluan gitu. Terus yang ada itu malah memakan waktu kamu untuk menjawab soal. Beda kalau kamu pasang mindset, oh readingnya ini sebenarnya vocabulary test loh, gitu. Jadi kamu lebih fokus ke vocab, membandingkan vocab daripada membandingkan makna keseluruhan gitu ya. Jadi penting juga. Aku dulu sebelum ini ya ada studentku ya, salah satunya itu readingnya selalu 4-5, enggak pernah bagus, enggak pernah sampai ke 6 ya. Karena itu dia merasa udah stres duluan karena nggak biasa baca, apalagi bahasa Inggris, tiba-tiba disuruh ngerjain reading bahasa Inggris itu udah stres karena bingung mau kemana gitu. Nah, lalu yang aku sarankan itu lebih pakai scanning method. Scanning ya, lalu scanning itu mata kamu awas lihat dulu ke vocab ya, jadi lihat dulu soalnya, soal-soal yang ada di kata yang ada di soal itu kamu underline. Nah, dari kata-kata yang di underline, kamu cocokin mana yang ada di passage. Ya, jadi dari di situ lebih kecepatan mata kamu ya, di situ. Mata kamu harus cepet tuh scanning. Oh, ada di paragraf kedua. Dari paragraf kedua kamu cari. Nah, selain butuh scanning, butuh grammar juga ya. Karena dalam grammar itu ada yang namanya konsep making sentence making. Sentence itu always consists of subject, verb, object. Nah, jadi untuk melengkapi kalimat yang kosong ini dibutuhkan kata jenis apa? Dalam bentuk subjek kah, verb kah, objek? Nah, untuk bisa mengisi subjek apa aja? Kita butuh tahu jenis part of speech-nya apa aja. Nah, gitu. Jadi memang belajar IELTS ini sangat komprehensif sekali. Pemahaman grammar kamu yang dari SD sampai ya S1 itu nggak akan percuma ya. Kamu akan diingatkan kembali kepada konsep-konsep basic grammar bahasa Inggris, karena itu yang akan membantu kamu menjawab dalam tes reading IELTS. Semoga menjawab ya. Siap, Miss. Makasih banyak loh. Misalnya penjelasannya detail banget, jadi tahu nih bedanya apa dan apa yang harus dilakukan tiap per tesnya itu, karena beda-beda ya, Miss, ternyata. Betul. Ya, beda-beda. Ya. Jadi reading test itu tergantung dari fungsi dan bagaimana kita menerapkan tips dan strateginya ya. Nah, writing task 1, kita ke writing sekarang. You should spend about 20 minutes on this task ya, to write 150 words. Iya, jadi ini nih. Nggak boleh kurang, lebih boleh. Tapi buat apa nulis banyak-banyak kalau ternyata kamu bisa spend more than 2 minutes. Nah, gitu ya. Jadi exactly ya slightly more boleh ya, sedikit lebih dari 150 kata. Kalau kamu nilai nulisnya kurangnya sampai 50% lagi. Nah, itu udah kamu bisa minus poinnya bisa sampai 50% juga. Ya. Dan apa yang kamu tulis? Yang kamu tulis adalah berupa report, ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi yang paling kiri namanya pie chart, yang tengah ini bar chart, ya, bukan ini ada yang bilang apa ya kemarin, lupa. Nah, ini namanya line graph ya. Nah, ini variasi graf. Tapi selain grafik, infografik, kamu juga bisa dapat namanya nih, proses diagram atau map ya. Nah, ini variasi sekali. Ini kamu harus ngejelasin, mereport apa aja yang kamu lihat dari graf-graf ini ya. Jadi nggak perlu kamu kasih info yang berlebihan kayak kasih asumsi definisi, misalnya mau membahas tentang pie chart about the use of smartphone in United States in 2020. Terus kamu pertama ngejelasin apa itu smartphone, bla. Terus in the United States people use, nggak usah kayak gitu. Nggak usah kasih
bertele-tele. Kamu cukup langsung jelaskan apa yang tertera di gambar. Yang nggak ada, opini kamu nggak penting, ya. Gitu. Nah, kalau yang kedua, bedanya ini you can have more time, 40 minutes, to write 250 words. Ya. Ini contoh, salah satu contoh soalnya aja. Selebihnya banyak ya jenis soalnya. Itu kalau di sini kamu ditanya argumen, bisa jadi kamu ditanya tentang mendiskusikan mengenai positif or negatif, atau advantage disadvantage, ya. Atau kamu juga bisa diminta untuk menjelaskan tentang problem solution, cause effect gitu. Nah, di sini kamu harus benar-benar merespon. Nah, gimana caranya untuk tahu gimana sih writing aku tuh dinilai gitu. Jadi ada ya studentku, dia udah berkali-kali tes, yang lainnya udah bagus, tapi writingnya selalu mentok di 5 sama 5,5. Nah, karena ada kriterianya ya. Ini 4 kriteria. Yang pertama, task achievement for task 1, task response for task 2. Task achievement untuk task 1 apa bedanya? Yaitu di task 1, you need to achieve the task. Tadi ya, kamu harus menjelaskan sesuai yang relevan ya, sesuai yang tertera di gambar. Achieve the task. Tadi salah satu tasknya, you need to write 150 words and summarize information, select main features. Biasanya ada tuh instruksi kayak gitu. Kamu disuruh summary. Jadi jangan ngejelasin sedetail-detailnya. Jadi ada chart tadi ya, misalnya ada line graph tentang survei penggunaan smartphone dari tahun 2000 sampai 2010. Lalu kamu dari tahun ke tahun kamu lihat apa yang terjadi. Nah, you don't have to do that. Kamu bisa summarize aja overall, ya, during a decade, what happened? Has there been an increase, a decrease, a higher popularity, or decrease popularity of people in United States using smartphone gitu. Nah, itu kamu summary. Selain summary, kamu juga bisa memberikan select main features ya. Kamu cuma ambil yang penting-pentingnya aja. Misalnya, yang naiknya di tahun berapa aja, yang turunnya di tahun berapa. Nah, yang dimana dari yang naik turun itu terjadi milestone di situ. Nah, itu kamu menjelaskan berdasarkan trennya, bukan berdasarkan satu persatu tahunnya, angkanya. Nah, itu bukan seperti itu caranya ya. Itu task 1. Kalau task 2, task respond is the way how you would respond to the task. Ya. Tadi aku bilang sebelumnya, setiap soal di task 2 itu bervariasi ya, ada yang nanya opini kamu, diskusi, pandangan tentang problem solution. Nah, di situ cara kamu untuk menjawab harus sesuai responnya dengan soal gitu ya. Jadi banyak nih student yang menganggap semua pertanyaan itu sama. Cuma ada satu agree disagree. Jadi pertanyaannya sebenarnya bertanya tentang do using smartphone, do the advantages of using smartphone outweigh the disadvantages. Nah, kamu lebih fokus menjelaskan I agree that using smartphone is blah blah blah. Nah, itu udah salah cara meresponnya ya. Selain itu, dari segi cara merespon juga the way you develop your ideas ya harus lebih spesifik. Ya, memberikan alasan, memberikan contoh, ilustrasi ya kan? Itu. Jadi harus spesifik juga. Ya, jadi task respond, task achievement ini lebih membahas tentang kontennya, ya, konten dari tulisan kamu sesuai nggak dengan yang diminta gitu. Nah, yang kedua, coherent cohesion. Coherent cohesion ini tentang sebenarnya ada ya di sini. How well you answer the question, how well the sentence and paragraphs are linked together. Nah, ini gimana? Paragraf. Nah, ini kamu harus punya planning. Berapa paragraf? Ya, dan setiap paragraf
itu fungsinya apa? Yang pertama biasanya untuk intro, yang kedua, yang ketiga untuk menjelaskan details. Yang terakhir conclusion. Nah, itu dari perpindahan paragraf diperlukan adanya linking words ya. Penggunaan kata yang bisa menyambungkan ya, sehingga reader, pembaca ketika mengevaluasi tulisan kamu jadi jelas nih, oh tulisan kamu tuh awalnya paragraf ini tujuannya untuk mengawali paragraf ini gitu ya. Begitu juga dalam kalimat. Dalam kalimat satu kalimat yang lain, kamu bisa pakai linkers ya. Linkersnya misalnya kamu mau kasih contoh, you can say for example. Kamu mau kasih alasan, you can say because, due to the fact that. Terus mau kasih kesimpulan, in conclusion, to conclude, gitu ya. Jadi penggunaan linking words ini penting untuk achieve coherence and cohesion. Dan lexical resource about vocabulary, dan vocabulary yang kamu pakai ini harus harus bervariasi. Nggak boleh ngulang-ngulang vocab yang sama. Vocabnya harus advance, jangan pakai yang basic ya. Jadi terus apalagi vocabnya pun harus idiomatic expression, collocation sesuai partnernya ya. Jadi bahasa Inggris itu vocabnya itu sesuai partnernya ya. Nih misalnya kamu mau membahas tentang misalnya the word interest. Nah, interest itu diikuti oleh interest in ya, bukan I'm interested with, interested on ya. Itu harus sesuai dengan partnernya. Begitu juga grammar harus bervariasi. Selain itu bervariasi ya. Jadi harus cara menulis kalimat, komposisi subjek, verb, komposisi kata dalam kalimat itu harus dinamis ya, enggak berulang-ulang. Dan juga penggunaannya harus tepat. Misalnya tenses, taswan itu kamu ada tahun di situ kan? Smartphone in 2005. Nah, itu menggunakan past tense gitu. Ini contohnya nih. Ini contoh yang salah sebenarnya. Ya, ini ada jenis the line graph below. Nah, ini udah jelas salah penggunaan spelling ya. Spelling penting banget below, dan nggak perlu pakai below sebenarnya. Karena on your answer sheet there will be no picture. Oke, terus paragrafnya pun dikit banget ya. Remember, it's not enough to write only one sentence paragraph. Cuma satu doang kalimat dalam paragraf nggak cukup. Terus banyak develop. Ya, dan di sini nggak ada yang namanya summary-nya. Ya, dia langsung ke ide intinya. Ya. Started with approximately, ya walaupun udah bagus ya keseluruhan. Ya, udah menggunakan past tense juga nih, udah bagus. Ya, tapi ini kurang dari 150 kata. Nah, ya. Ini juga nih grammarnya, 6 period, 6 periods ya. Plural singular yang harus tepat. Nah, ini contoh yang lumayan ya. Nggak perfect, nggak sampai 7, tapi 6 bisa. Ya. The graph shows information about global water use. Oh, ini beda ternyata. However, there is ya ini contoh aja sih. Seperti ini. As can be seen from the graph, there is significant difference in the global water use by agriculture. Nah, ini salah sih grammarnya ya. Oke, itu dia. Nah, ini contoh student essay. The essay is about bedanya. Kira-kira udah jelas banget ya. Yang satu paragrafnya kelihatan jelas gap-nya. Mana paragraf 1, mana paragraf 2. Sedangkan yang satu paragrafnya nggak jelas banget nih, ngumplek aja begitu ya.
Nah, ini salah, nggak bisa ya. Harus make a clear gap. Ya, you can use like this, or you can use a single space below. Boleh dikasih space, satu space boleh ya. Gitu. Selain itu, kalau diperhatikan, ini terlalu straightforward ya. Jadi essay yang benar itu diawali dengan introducing your topic. Topiknya apa? Oh, ini 11. Nowadays, a great number of people complain about the requirements of wearing an outfit at work. Nah, ini langsung oke, jadi topiknya tentang requirements of wearing outfit at work. Ini udah jelas. Tapi di paragraf pertama yang satunya, I partially agree with this statement. This statement yang mana? Nah, kamu nggak bisa tiba-tiba langsung bilang kayak gini tanpa harus introduce dulu ya. Karena belum tentu marker yang nilai kamu itu bisa melihat soalnya dulu ya. Bisa jadi mereka lebih fokus ke tulisan kamu untuk mengandalkan informasi dari kamu udah jelas atau belum gitu ya. Nah, ini udah jelas salah seperti ini. Your writing should be clear and understandable. Ya. Ya, ini udah seperti ini. Some people believe baru dari topik tadi terus kamu menyampaikan ada opini loh. Some people believe that there should not be any restriction on how they dress given by the employers. As long as the work rate is not affected and what employees wear is acceptable. Nah, baru setelah menyampaikan opini orang, apa yang orang bilang, lalu kamu bisa menyampaikan opini kamu. I firmly agree with this statement that says employers should not care about the way their employees dress, as there are a lot of benefits of wearing dress which workers are comfortable with. Nah, ini jenis intro yang tepat, ya. Gitu. Dibanding ini nggak jelas nih intronya sampai mana nih, gitu. Dan ini juga nggak jelas. As far as dress codes go, the amount of work and how work is done is what is most essential for any employees seharusnya. No matter what kind of business they are in. Dan dari segi lexical resource, ya tadi dari segi task respond, dari segi responnya ini kurang tepat ya karena opininya tadi ya, posisi cohesion-nya itu kurang tepat. Nah, dari segi vocab yang sebelah kiri ini esainya terlalu spoken ya, terlalu casual. Nah, ini penting banget nih. Jadi bahasa Inggris itu ada formal, ada non formal. Formal itu untuk kebutuhan akademik ya, sedangkan non formal untuk kebutuhan ya non akademik gitu. Nah, sedangkan yang dibutuhkan di IELTS adalah academic language, formal language, formal style ya. Jadi kamu harus hindari penggunaan kata-kata yang dianggap tidak formal, seperti no matter what kind of. Itu juga jenis non formal expression when it comes to ya. Terus apalagi depends on ya, jadi sama penggunaan apalagi di sini. Jadi penting banget ya penggunaan personal pronoun like we, our, ya itu tidak perlu ya. Karena yang lebih dibutuhkan itu adalah pemahaman informasinya. Ya. Ada pertanyaan dari writing ini? Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Devita. Itu Oke, silakan. Via chat. Mungkin aku bacain ya menurut Kak Silakan. Devita. Maaf sebelumnya, saya ikut ini sambil menyetir. Wah, Kak Devita lagi di perjalanan nih, sempat-sempatnya nih menyempatkan. Nah, hati-hati ya di perjalanan. Nah, ini nih pertanyaannya. Jika punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan IELTS, kira-kira saran belajarnya dimulai dari apa? Mendengarkan dulu kah? Belajar grammar dulu? Atau rajin ngobrol dalam bahasa Inggris? Atau bagaimana? Mohon tips belajar yang paling efektif. Nah, ini pertanyaan dari Kak Devita nih.
Oke, untuk berarti skill ya, kalau itu ya jatuhnya. Ya, jadi IELTS itu terbagi 2 skill ya. Productive skill dan receptive skill. Productive skill itu skill memproduksi bahasa, ya, seperti speaking sama writing. Nah, sedangkan skill yang kedua itu receptive skill, yaitu skill menerima bahasa, menyerap bahasa ya, yaitu listening dan reading. Nah, untuk bisa bagus di productive skill-nya, productive skill memang itu cenderung lebih sulit ya daripada receptive skill. Untuk bisa kalau tadi pertanyaannya mana nih yang penting dulu, yang jelas memulai dari receptive skill, dari listening sama reading dulu. Kenapa dari listening kita bisa belajar pronunciation, how to pronounce words ya. Also intonation-nya juga ya. Kita juga tahu intonation, connected speech, ya pokoknya attitude dalam berbicara itu dari banyak mendengar kita bisa familiar di situ ya. Dan juga dari mendengar kita kan mendapatkan informasi vocab-vocab ya. Nah, di situ akan membantu juga untuk vocabulary banks yang kita punya ya. Nah, dari listening ke reading juga ya. Jadi kalau di antara listening reading mana yang mau dimulai, ya itu tergantung kamu aja ya sesempatnya. Mungkin kalau sambil nyetir, ya sambil listening ya. Tapi kalau lagi santai, lagi leha-leha, ya kamu reading aja, buka-buka website-website luar ya, atau sosial media, channel-channel media luar negeri, baca-baca. Nah, nanti kan kamu ketemu nih, ini apa ya vocabnya ya? Kamu kan auto nyari kan? Nah, cari vocabnya, oh ini artinya ini, gitu. Dan semakin kamu terbiasa menyerap informasi bahasa dari bahasa Inggris, itu automatically improve your productive skill juga, gitu. Ya, jadi jawabannya itu sih. Semoga menjawab ya. Wah, semoga menjawab Kak Devita. Makasih banyak juga nih Miss Iya. Rafa atas jawabannya. Jadi 2 itu dulu yang penting nih, listening sama reading ya. Karena dari 2 activity itu kamu akan terekspos diri kamu, otak kamu dengan pembiasaan mendengar ya. Karena banyak student aku yang bahasa Inggrisnya lancar banget, dia tuh waduh, IELTS speaking-nya sampai 8, itu dia cenderung nggak banyak temen, cenderung pasif ya, ansos, karena lebih banyak main game. Nah, ternyata di game itu, gamenya komunikasinya pakai bahasa Inggris, jadi teman lawan main gamenya orang luar, ya kan, chat, walaupun itu cuma chat ya, tapi ternyata itu bisa meningkatkan bahasa Inggris gitu. Pun kalau mau bicara, sebenarnya nggak ada alasan ya, kamu bisa ngomong aja sendiri atau ngomong aja sama orang pakai bahasa Inggris biarpun orang nggak ngerti. Tapi so far sekarang semua orang mulai ngerti loh bahasa Inggris, walaupun kecuali hal-hal yang sangat umum ya gitu. Tapi kan biasanya yang kita omong sehari-hari hal yang umum ya gitu. Jadi receptive skill-nya dulu dikuatin, diperbanyak, membaca, mendengar, ya nonton video, bisa dari main games, bisa dari dengar-dengar lagu, ya nonton Netflix ya, lalu sambil baca juga, baca akun luar, follow artis-artis Hollywood. Mereka suka bikin caption yang panjang-panjang. Ya, itu sih so far. Baru begitu ngerasa, oh kayaknya exposure kita ke receptive skill udah merasa cukup, baru kita kembangkan ke productive skill-nya. Atau bisa sambil barengan, boleh juga. Gitu. Wah, ini dari Kak Devita lagi nih, katanya terima kasih banyak Kak. Wah, terima kasih nih Miss Rafa. Iya, sama-sama Devita. Hati-hati ya nyetirnya. Ya, itu dia. Ada lagi? Atau kita bisa lanjut ke speaking? Mungkin boleh lanjut nih, sambil menunggu pertanyaan dari audiens yang lain nih Kak. Oke. Ya, kalau speaking ada 3 parts. In the first part, there will be interview for within 4 to 5 minutes. Ya. Individual long turn, you will be given 1 minute to prepare. Jadi di sini
Kalau yang pertama tuh kamu kayak one-on-one conversation aja, kayak ditanya, what's your full name? What should I call you? What do you study? What do you do? Where do you live? Ya, itulah ya, basic banget. Pokoknya part 1 itu masih easy peasy lah ya. Nah, kalau part 2 ini kamu mulai dikasih sama topic card. There will be topic card with several questions di situ. Question di situ biasanya kamu ditanya tentang satu tema, misalnya describe the last holiday you had recently. Where was it? Who did you go with? And did you enjoy it? And why did you enjoy it? Ya, biasanya pertanyaannya itu ya, sekitar itu. Nah, itu kamu dikasih waktu 1 menit untuk bersiap-siap, mikir persiapan. You will be given also a paper. Kamu bisa take notes jawabannya, ya. Jawabannya ditulis dulu. Tapi you have only 1 minute ya, so don't expect to write long sentence. Kamu cukup nulis ini aja beberapa keywords untuk membantu kamu. Keywords, misalnya holiday, you can write Bali. And what place you visit in Bali, kamu bisa nyebutin beberapa, misalnya, Ubud, misalnya Kuta, Legia, Baba, gitu. Terus, who, people, you can write. Dan yang paling penting, yang perlu kamu take notes, itu adjective words, ya. Kata sifat yang bisa membantu kamu mengeksplor ide. Misalnya, what do you enjoy? Why is it an interesting holiday? Because you can say it's misalnya relaxing. Nah, terus kamu nanti jelasin kenapa relaxing. Because I can lay down on the beach, ya, playing with the sun, and can feel the wind on the beach, ya, misalnya kayak gitu. Terus jadi yang penting di take notes itu keywords khususnya kata sifat ya, sifatnya fascinating, interesting, and culture, ya, itu semuanya. Dan part 3 two-way discussion, di sini kamu ditanya tentang topik. Actually, it's a development of topic from part 2, ya. Misalnya tadi holiday. Nah, part 3 topiknya misalnya tourism. What are the advantages and disadvantages of tourism? How has the tourism in your country has changed? Misalnya gitu ya. And what is the most popular tourist destinations? Enggak, itu biasanya part 1. Kalau part 2 itu biasanya menanyakan aspek-aspek yang lebih umum ya, menanyakan tentang do you think the government should spend more budget on tourism development? For example, kayak gitu. Jadi kayak kamu ditanya mengenai hal yang sangat spesifik dan di situ kamu harus menjawab spesifik mungkin juga ya. You need to give the reason and you need to give your opinion about that, ya. Oke. Itu sih. Speaking assessment, fluency coherence. Fluency coherence itu tentang bagaimana kamu lancar ngomongnya, nggak gitu. Nggak banyak-banyak ya, sekali ya nggak apa-apa lah ya. But you can actually replace ya. Jadi ada beberapa communication strategies kamu bisa pakai, fillers, like ya, oh well, or actually. Nah itu beberapa kata yang bisa jadi kuncian kamu untuk menghindari gitu. Jadi jangan banyak gitu, itu nyebelin banget sih. Coherence juga, try to make your speaking easily followed or easily understandable. Ya, jadi orang ngikutinnya ngerti gitu, paham. Bahasa Inggrisnya mudah dipahami ya. And then lexic resource, vocab juga ya. Vocab itu tadi harus bervariasi, nggak ngulang-ngulang. Pronunciation also matters. Pronounce the way you also make intonation, intonasi, nggak mau dong terdengar tuh flat aja ngomong gitu kan, kayak tadi ngomong apa sih gitu. Ya, jadi harus ada intonasi, harus ada
variasi dari tone-nya juga ya. Kadang ngomongnya boleh cepat, boleh lambat, jangan lambat terus ya. Grammarnya juga penting. Nah, ini grammar ya. Variasi grammar, karena grammar ini ngaruh loh. Kayak ini orang ngomong apa sih, nggak ngerti. Karena grammarnya pusing gitu, bikin pusing. Nah gitu. Jadi grammar penting juga. Tenses ya. Nah, selain aspek bahasa, ternyata IELTS speaking itu juga part of interpersonal communication skill. Ya, jadi kalau aku riset dari murid-murid aku yang ternyata bagus speakingnya, mereka nggak cuma dari segi pronounce-nya bagus, nggak cuma dari segi bahasanya oke, tapi juga interpersonal communication-nya. Jadi cara mereka bicara tuh enak gitu, yaitu natap ya kan, karena kalau itu budaya loh ya di luar negeri tuh. Kalau ngomong tuh memang harus menghargai, itu part of appreciation and part of respect. Mungkin kalau bagi kita budaya ngelihat orang sambil ngeliatin itu kayaknya apa ya, jengah gitu kan, kita harus malah menurut pandangan gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu ketika mereka bertanya, mereka akan natap kamu dan kamu cara menjawabnya pun harus natap juga gitu. Jadi jangan ngelihat ya because I think I'm not really sure. Nah, itu jangan gitu ya. Itu ada poin plus kalau kamu bisa eye contact. Gesture juga ya pokoknya dia senyaman casual mungkin. Jangan terlalu kaku banget kayak kamu di tes ujian lisan masuk pesantren. Jadi nggak sekaku itu juga ya. Ini ya ibaratnya kamu komunikasi sama orang pertama kali yang kamu ketemui pakai bahasa Inggris. Intonasi menarik ya. Ini bagaimana speaker the examinernya itu bisa merasa menarik gitu saat mendengar kamu. Confidence juga penting ya, and emotional itu sih. Ya, contohnya ini part 1. What's your full name? What do you come from? Ya, itu dia. Dan possible topics for part 1 banyak. Jadi selain ditanya what do you study or do you work, baru habis itu ke tell me about the weather in your country, or what kind of place do you travel regularly, ya. Atau photography, what was the last photography that you took? Nah, biasanya variasi ya, banyak. Nah, ini contoh part 2, topic card-nya akan seperti ini ya. You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes, and you have 1 minute to think about what you are going to say. You can make some notes to help you if you wish. Nah, ini kamu ngomong selama 2 menit. Ya, enggak diinterupsi. Ya, sambil menjawab keseluruhan informasi ini, pertanyaan ini ya. Itu dia. Dan ini part 3, the important of session, ini contoh aja sih. Biasanya kalau part 3 ini, kalau part 3 biasanya kamu harus lebih spesifik. Describe the kind of positions, and you can describe at least 2, ya, more than 1. Ya, jadi harus panjang nih. Jadi di sini kamu cara menjelaskan ke orang gitu ya. Intinya tujuan dari komunikasinya. Oke, itu aja. Oke, ya sekarang Q&A ya. Boleh silakan bertanya bagi yang mau. Sebelumnya terima kasih banyak nih Miss. Ini udah ada pertanyaan nih dari Kak Aisyah. Mungkin aku bacain ya Miss. Nah, dari Kak Aisyah, apakah ada tips mendeskripsikan soal writing agar runtutan mudah dipahami oleh penilai, dan apabila ada kesalahan grammar, apakah hal itu akan mengurangi skor? Gimana nih, Miss? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ya, tips mendeskripsikan agar runtutannya mudah dipahami. Yang pertama, dari paragraf tadi ya. Jadi paragraf harus jelas ya, separation-nya dari gap-gapnya. Misalnya kamu butuh 4 paragraf, nah harus ada jeda di setiap paragraf.
Nah, yang kedua, runtutan itu berarti coherent cohesion ya masuknya ya. Bagaimana? Seperti yang tadi aku bilang, dari setiap paragraf harus memiliki fungsi. Fungsi, misalnya paragraf pertama, fungsinya untuk introduction. Ya, jadi jelaskan topik yang disebutkan di soal itu secara general dulu. Nah, kamu membahas opini orang tentang topik ini apa, lalu kamu kasih opini. Atau kalau soalnya discuss the possible so advantage and disadvantage, lalu kamu juga menjelaskan thesis statement. Thesis statement itu adalah tujuan penulis. Tujuan penulis dalam essay ini apa? So you can write, this essay will discuss the possible advantages and disadvantages about this topic. Gitu. Jadi kamu memberikan hints ya, clue ya. Jadi di essay itu intinya apa? Nah itu kamu udah kasih clue-nya di paragraf pertama. Nah, paragraf kedua dan ketiga itu harus memberikan jawaban dari paragraf pertama. Oh, tadi paragraf pertama kau janji nih mau discuss the advantages and disadvantages, discuss the cause or effects of a problem. Nah, berarti paragraf pertama kau bagi nih. Oh, misalnya paragraf pertama you want to talk advantages, paragraf kedua disadvantages. Atau kalau ini tentang opinion essay, agree disagree essay. Nah, di paragraf pertama kamu bisa menjelaskan alasan kenapa kamu agree, alasannya apa, alasan pertama. Paragraf kedua, alasan kedua, gitu. Ya, jadi intinya body itu namanya body paragraf ya. Body paragraf yang setelah paragraf pertama. Dan body paragraf itu harus menjelaskan detail lagi mengenai ide tadi yang tadi kamu janjikan apa, misalnya poinnya, alasannya kenapa. Terus kenapa kamu berpikir demikian? Oh, karena situasi yang terjadi nah kamu bisa kasih fakta, evidence ya, gitu. Jadi penting banget untuk pakai linking words tadi ya, gitu. Makanya linking words, kata penyambung, ya itu untuk bikin pembaca itu jadi jelas, oh kamu pengen ngejelasin ini ya, oh di kalimat ini kamu pengen kasih alasan ya, gitu. Nah terus kalau tadi menjawab pertanyaan apa tuh yang kesalahan grammar mengurangi skor, obviously but it depends on the number of mistakes ya. Jadi kalau salahnya 1, 2 dan salahnya cuma kurang the, kurang s, salah preposition, pokoknya yang nggak sampai mempengaruhi makna. Nah, itu masih acceptable. Tapi kalau sampai banyak, walaupun dikit ya, tadi kesalahan-kesalahannya tadi dikit, tapi banyak, bisa sampai 50%, di atas 20%, nah itu bisa mempengaruhi nilai. Gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kesalahan grammar ketika bisa merubah makna, bikin orang jadi bingung, ini apa ini maksudnya gitu. Ya. Oke. Widih, semuanya terima kasih banyak nih Miss sudah menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Nah mungkin untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak nih? Sambil menunggu pertanyaan mungkin aku boleh izin share screen sekali lagi kali ya Miss. Ini aku izin. Alright. Oke. Silakan ya. Iya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku mau kenalin lagi nih, karena tadi PPT-nya nggak bisa kebuka. Nah, aku mau kenalin sedikit mengenai Pranala Dotling. Pranala Dotling ini merupakan penaja kita yang dapat memudahkan kita untuk berbagi digital profile. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah Pranala Dotling adalah digital profile yang memudahkan kita untuk mengelola aktivitas digital dalam satu tempat nih. Nah, gimana sih cara Pranala Dotling ini membantu kita? Nah, dengan Pranala Dotling, berbagi kontak bisa hanya dalam hitungan detik aja nih. Nah, selain itu, kamu juga dapat menempatkan seluruh akun media sosial dan akun digital lainnya dalam satu halaman. Nah, selanjutnya, kamu juga dapat memperkenalkan diri atau organisasi dengan mudah. Jadi, ini membantu banget nih. Nah, selanjutnya, dan masih banyak fitur lainnya yang akan memudahkan aktivitas digital kamu.
Pranala.link, make the link works for us. Wah, ini sedikit pengenalan mengenai Pranala.link. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau kepo-kepo, itu bisa dilanjutkan dicek ke websitenya. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Karena waktu kita juga ternyata udah hampir habis nih. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup, kita boleh foto bareng dulu kali ya sekali, terus abis itu aku tutup sedikit, baru deh kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Dan mau ingetin juga, di kolom chat aku sudah kirimkan link evaluasi, dimohon untuk mengisi agar kita tahu nih apa aja nih feedback ataupun teman-teman udah dapetin apa aja sih dari belajar kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh dibuka sebentar aja, kita foto bareng bentar. Bisa nggak nih kira-kira? Wah, kayak pada malu nih ya Miss ya, Miss Rova. Mungkin kita berdua aja boleh nih, Miss. Kita berdua aja kali ya. Oh, itu ada tuh. Oh, wih, Laila, thank you halo. Laila. Siapa Halo, Kak lagi? Laila. Kak Aisyah nih, Kak Aisyah mungkin bisa nggak nih dibuka sebentar aja? Kak Dian, sambil menunggu kita sambil foto aja kali ya. Halo, Kak Laila. Nah, mungkin ini aku sambil ini ya. Sambil aku hitung ya, 1, 2, 3. Nah, mungkin nanti fotonya bakalan kita repost nih di akun Instagramnya Didik. Jadi untuk teman-teman yang, wah ada buka aku nih, itu boleh banget nanti di save ataupun di-share gitu untuk teman-teman ataupun teman-teman yang mau share fotonya juga boleh, mau info juga di Didik selain ada yang tadi Pranala.link, kita juga ada program konsultasi. Jadi teman-teman jika ingin masih mau nanya-nanya nih mungkin tentang IELTS, mungkin tentang pekerjaan ataupun tentang pendidikan, gimana sih cari kampus-kampus yang baik ataupun kampus-kampus tujuan ataupun memilih jurusan, itu bisa banget. Nah, mungkin karena sudah cukup juga kali ya, Miss, materinya udah banyak banget. Sebelumnya mungkin boleh aku tutup sedikit. Terima kasih banyak kepada Miss Rova yang sudah mau berbagi bareng kita nih, belajar bareng kita pada siang hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah join sampai akhir, mungkin jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua. Stay safe and stay healthy. Terima kasih, Miss. Thank you. Selamat siang. Bye, Dadah. siang.